Berapa ekor kambing untuk anak laki-laki akikah? 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing. Bagaimana akikah dilaksanakan pada hari ke-9 atau hari ke-16 atau hari ke-23 mengingat hari tersebut bertepatan dengan hari Minggu? Kenapa harus hari Minggu? Apa sebabnya? Akikah itu tidak harus buat acara. Tidak harus buat acara. Sunnahnya hari ke-7. Malam ini lahir anak anda, hitung mulai hari ini 7 hari ke depan. 1, 2, 3 hari ke-7 potong. Bagiin anak yatim, bagiin orang miskin. Tidak usah buat acara. Kenapa harus tunggu hari Minggu gitu? Tidak harus, karena sunnah Nabi hari ke-7. Hari ke-7 bukan hari Minggu gitu kan. Jadi harusnya hari ke-7. Sunnah Nabi. Berikan kepada fakir miskin, berikan kepada rumah anak yatim, tidak masalah. Nggak, kalau tetangga merasa nanti tetangga bilang apa kalau saya tidak undang, itu tidak usah peduli dengan kata tetangga ini. Susah ini kalau kita terpengaruh dengan perkataan orang. Qala Allah, qala Rasul. Saya seorang muslim, Allah Rasulnya berfirman, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, itu yang saya jalankan. Bagaimana prosesi akikah? Urutan prosesnya seperti ada yasinan, marhabanan dan lain-lain. Saya tidak pernah tahu ada ini. Akikah di zaman Nabi SAW tidak, saya pribadi menangkap riwayat adalah pada saat para sahabat akikah tidak pernah mereka buat acara khusus, tidak pernah. Mereka akikah sembelih kambing dibagiin, selesai, gitu kan? Itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sebagai tanda syukur dia mau panggil keluarganya datang, teman-temannya, itu masih dibolehkan, tapi tidak ada acara ritual, gitu kan? Gak ada khusus baca Al-Quran, tidak ada apalagi nih marhabanan dan yang lain ini. Ya sebaiknya dihindari saja gitu. Dihindari. Ini sama rentetannya di Indonesia ini banyak. Kita juga masalah kalau istrinya sudah hamil bulan ke-6 atau bulan ke-7 ada acara. Iya, bulan keberapa tuh? Kadang-kadang orang hamil sampai 3-4 kali buat acara. Itu kalau disodakahkan luar biasa pahalanya. Ya. Ada juga pecahin kelapa lah, disuruh injak kelapa itu dan macam-macam khurafat, injak telur. Ya. Goreng lebih enak. Jadi sebaiknya disembeli, dimasak, itu kan kalau mau dibagi bagiin kepada orang-orang miskin itu jauh lebih besar pahalanya. Orang-orang yatim, subhanallah di rumah yatim itu jarang makan kambing. Berikan kepada mereka. Gitu. Bagaimana syariat Islam tentang ari-ari, plasenta bayi? Apakah dikubur atau dibuang saja? Bebas, nggak ada masalah. Nggak ada sesuatu perintah khusus di situ. Kubur lebih baik, gitu kan? Tapi salahkah kalau ada orang ari-ari bayinya ditaruh di sampah? Nggak salah itu teman-teman. Itu bekas plasenta, nggak ada sesuatu istimewa di situ. Di Indonesia saya nggak tahu ini dari mana mereka ngarang-ngarang ini, ahli ngarang-ngarang luar biasa. Plasenta itu kembarnya bayi katanya. Dengar nggak? Hah? Ada yang bilang itu. Itu kembarnya bayi itu, jadi harus betul-betul ditaruh di dekatnya kamarnya. Apa? Taruh di kendi, harus begitu. Kenapa, akhi? Ini secara medis memang itu cuman proses penyaringan makan saripati dari ibunya kepada bayinya. Sudah keluar bayi, sudah nggak dipakai, dibuang. Sebuah kotoran yang harus dibuang. Dan Nabi SAW mengatakan wa aqu anhul adha. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuk bayi tersebut di hari ke-7 dan ya aqu anhul adha, hilangkanlah kesulitan darinya. Kata sebagian ulama adalah tadi plasentanya itu semua yang terlihat itu dibersihkan semua itu dibuang saja, tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada sesuatu ritual tertentu. Dan kadang-kadang subhanallah supaya ada bau agamanya, bacain surah Al-Falaq, bacain ini. Nggak ada perintahnya, akhi. Jangan tambah-tambah. Rasulullah SAW, baginda kita, kiai kita, guru kita sudah ajarkan begitu-begitu saja. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kenapa dia suka bumbu-bumbu ini? Cukup, yang diperintahin saja.